soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya Siti Fatimah dan teman saya Feliza Nurdiani akan mempresentasikan mengenai proyek kewirausahaan dengan judul Analisis dan Strategi Pengembangan UMKM Seblak Sehah 06 yang berlokasi di Kota Sukabumi. Kita langsung saja. UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu UMKM, salah satu UMKM yang kami teliti adalah Seblak Seha 06 yang berada di Kota Sukabumi. Usaha ini memiliki potensi yang cukup besar karena memiliki cita rasa yang khas, lokasi yang strategis, serta pelanggan yang cukup banyak. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala, di- seperti keterbatasan tenaga kerja dan promosi digital yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui profil usaha, yang kedua menganalisis kondisi bisnis menggunakan metode SWOT, lalu mengidentifikasi permasalahan dan serta memberikan strategi pengembangan yang sesuai agar dapat berkembang lebih baik. Lalu untuk profil bisnis Seblak Sah sendiri, Seblak Sah 06 ini merupakan usaha kuliner yang didirikan oleh Bapak Alpi pada tahun 2021. Usaha ini berlokasi di depan SDN Dewi Sartika CBM Kota Sukabumi. Modal usaha modal awal usaha beliau sekitar 4 juta rupiah dengan sistem penjualan secara offline. Lalu merangkak ke GrabFood. Produk utama yang dijual adalah berbagai jenis seblak dengan pilihan topping yang cukup lengkap. Target pasarnya cukup luas, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, hingga masyarakat umum. Keunggulan usaha ini adalah cita rasa yang khas, harga yang terjangkau, lokasi yang strategis, serta sudah memiliki pelanggan tetap. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi, usaha ini mampu menjual sekitar 50-75 porsi per hari. Menu yang paling diminati oleh pelanggan adalah seblak cimol dan seblak siomay. Meskipun kondisi penjualan cukup baik, terdapat beberapa kendala operasional. Seluruh proses usaha mulai dari menyiapkan bahan, memasak, melayani pelanggan, hingga menerima pembayaran masih dilakukan oleh pemilik sendiri, yaitu Bapak Alpi. Akibatnya, ketika pesanan yang sedang ramai, pelayanan menjadi lebih lambat. Selain itu, promosi melalui media sosial juga masih belum optimal dan dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya untuk slide ini untuk dipresentasikan oleh teman saya Gali Jendela ini. Oke. Baik, yang selanjutnya kelewat. Oh ini, benar. Yang selanjutnya gerak sendiri itu ya, identifikasi permasalahan. Berdasarkan hasil observasi, usaha ini mampu menjual sekitar 5 sekitar berdasarkan hasil observasi, usaha ini mampu menjual sekitar 50 sampai 75 porsi setiap hari. Menu yang paling diminati pelanggan ada udah ya. Ini slide-nya masih bisnis saat ini. Untuk selanjutnya, kami melakukan analisis SWOT. Untuk strength, usaha ini memiliki cita rasa, lokasi strategis, harga yang terjangkau, serta variasi menu yang lengkap.
Untuk weakness, usaha masih dikelola oleh satu orang, belum memiliki karyawan, promosi media sosial masih minim, serta pencatatan keuangan belum tertata. Untuk opportunity, tren makanan pedas masih di level tertinggi, lokasi dekat sekolah, perkembangan layanan pesan antar, serta peluang promosi melalui media sosial. Sedangkan threat atau ancamannya adalah semakin banyak pesaing usaha sebelah, kenaikan harga bahan baku, perubahan selera konsumen, serta persaingan di aplikasi pesanan online. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil identifikasi permasalahan. Berdasarkan analisis SWOT, terdapat 4 permasalahan utama. Yang pertama yaitu keterbatasan tenaga kerja karena seluruh aktivitas usaha masih dilakukan sendiri oleh pemilik. Yang kedua, promosi digital yang belum maksimal karena usaha belum aktif menggunakan media sosial. Yang ketiga, belum adanya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Dan yang terakhir, kapasitas produksi yang masih terbatas sehingga ketika pesanan meningkat, pelayanan menjadi lebih terlambat. Yang selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami memberikan beberapa strategi pengembangan. Pada aspek branding, kami menyarankan pembuatan logo, banner, slogan, dan kemasan yang lebih menarik. Pada aspek digital marketingnya, usaha disarankan membuat akun Instagram dan TikTok, memanfaatkan Google Maps, serta mengoptimalkan promosi melalui GrabFood. Pada aspek operasional, diperlukan penambahan satu orang karyawan, penyusunan SOP, dan persiapan bahan sebelum jam operasional. Sedangkan pada aspek keuangan, pemilik disarankan membuat pembukuan harian, memisahkan keuangan pribadi dengan usaha, serta menetapkan target penjualan yang lebih jelas. Selanjutnya, apabila strategi tersebut diterapkan secara konsisten, diperkirakan akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha. Penjualan yang semula sekitar 50 sampai 75 porsi per hari diperkirakan meningkat menjadi sekitar 70 sampai 95 porsi per hari. Omset harian juga diperkirakan meningkat dari sekitar 850.000 hingga 1,27 juta menjadi sekitar 1,19 juta hingga 1,61 juta. Selain itu, keuntungan usaha juga berpotensi meningkat karena pelayanan menjadi lebih cepat dan promosi menjadi lebih efektif. Yang terakhir, selanjutnya. Yang selanjutnya, sebagai kesimpulan, Seblak Seha 06 memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang karena didukung oleh cita rasa yang khas, lokasi yang strategis, dan pelanggan yang loyal. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama pada aspek operasional, promosi digital, dan pengelolaan keuangan. Melalui strategi pengembangan yang telah diusulkan, diharapkan usaha ini mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.